Ayo semuanya, rayakan bersama teman-teman. Rayakan. Sampaikan kepada dunia bahwa hari ini MU menang. Malam minggu yang sangat menyenangkan buat kita semua teman-teman ya. 3 poin bosku, 3 poin. Akhirnya ini adalah salah satu momen langka yang selalu kita tunggu. Karena apa ya? Memang setiap kemenangan wajib dirayakan, sebab kemenangan bagi Manchester United bukanlah hal yang wajar gitu. Tapi asli teman-teman ya, kenapa aku bisa sangat senang dengan kemenangan di laga ini saat melawan Sunderland? Karena yang pertama, debut dari Senne Lammens di laga ini bisa membuktikan atau menunjukkan bahwasanya kiper ini memang sangat layak diberi kesempatan. Dan di laga tadi, Senne Lammens menjadi pemain dengan performa terbaik, luar biasa. Respect teman-teman ya. Kita semua harus memberikan apresiasi kepada Senne Lammens. Dengan usia yang masih sangat muda, secara performa di laga debutnya dia bisa menunjukkan kualitasnya dengan stabil, dengan memberikan rasa nyaman di bawah mistar gawang Manchester United, dan ada 3 penyelamatan penting di laga tadi. Aku jadi berpikir kalau misalkan itu tadi Bayindir, ya sepertinya di babak pertama tendangan di pojok kiri gawang itu bisa jadi gol. Terus di babak kedua ketika one on one dengan pemain dari Sunderland itu bisa jadi gol sih. Tapi Senne Lammens dengan usianya yang masih muda, dia menunjukkan bahwasanya dia memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Manchester United di masa depan. Ya, bukan untuk sekarang ya. Kita tidak perlu memuji secara berlebihan, tapi dengan laga debutnya saat melawan Sunderland tadi, ini merupakan sebuah firasat yang cukup baik menurutku. Dan modal awal yang sangat bagus juga untuk match selanjutnya saat melawan Liverpool. Sekarang kita kalau melihat dari sisi pertandingan selama 90 menit, jujur aja teman-teman ya, kemenangan Manchester United ini tidak serta-merta karena performa dari 11 pemain yang tampil dominan, yang tampil stabil, bahkan tampil percaya diri seolah tidak ada beban dari semua pemain. Tapi kemenangan ini juga bisa terjadi karena para pemain dari Sunderland yang tidak bisa memaksimalkan atau memanfaatkan kekurangan dari para pemain Manchester United. Sangat terlihat jelas kesalahan dalam melakukan passing, ya tidak bisa memanfaatkan lini tengah dengan maksimal, itu tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain Sunderland gitu loh. Bahkan kalau teman-teman lihat, pemain Sunderland itu hanya memanfaatkan umpan-umpan crossing dari sisi sayap gitu loh. Yang mana secara akurasi umpannya juga sangat jelek menurutku di laga tadi. Selain itu, kalau kita bicara soal jalannya pertandingan, memang dari menit ke-8 sejak gol dari Mason Mount itu, ya kepercayaan diri, moral para pemain itu terlihat sangat stabil. Ketika melakukan passing, ketika melakukan pressing itu wah luar biasa pede. Karena gol pertama ya meskipun finishing dari Mason Mount sangat bagus, itu tidak lepas dari assist Bryan Mbeumo yang juga tingkat akurasinya sangat tinggi. Nah, menurutku ini pemain yang sudah sewajarnya bisa melakukan hal itu, didatangkan ke Manchester United dengan harga yang sangat tinggi, 65 juta pada waktu itu di musim panas kemarin. Terus Mason Mount ketika diberi kesempatan sebagai starter, dia juga memberikan yang terbaik bagi tim. Pressingnya luar biasa, finishingnya, sumbangsinya sebagai sebuah tim menurutku sangat bagus. Lalu gol kedua di babak pertama tadi, kita akhirnya disuguhkan dengan penampilan yang luar biasa dari Pratama Dalot. Maksudku, ya kita semua tentu nggak expect ya kalau Dalot bisa memberikan lemparan ke dalam yang bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Benjamin Sesko hingga berbuah gol. Wah, secara back to back akhirnya Sesko
mencetak gol dan ini menjadi gol keduanya sebagai pemain Manchester United. Selain itu kita juga akhirnya bisa melihat selebrasi loncat dari Benjamin Sesko. Setelah di laga sebelumnya mencetak gol tapi Manchester United meraih kekalahan saat melawan Brentford. Di laga ini kita akhirnya bisa melihat loncatan indah selebrasi ala Sesko. Aku sih berharap apa ya? Sesko ini lebih banyak mendapatkan suplai-suplai bola. Ya meskipun ada beberapa suplai yang belum bisa dimaksimalkan dengan baik dan secara finishing masih belum klinis, tapi 2 gol dari Sesko ini berkat usahanya sendiri. Lebih banyak tercipta karena positioning dia yang bagus dan upaya dia serta kepercayaan diri ketika berada di dalam kotak penalti. Bahkan gol pertamanya kemarin saat laga melawan Brentford itu 3 atau 4 kali dia mencoba melakukan shot gitu loh. Dan di laga tadi lewat throw in dari Dalot sempat terkena pemain Sunderland, akhirnya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Sesko, akhirnya menjadi gol kedua bagi striker muda Manchester United. Itu juga layak diapresiasi. Tapi secara keseluruhan menurutku kita apa ya, kalau menang ya menurutku ini hal yang layak dan kita semua tentu sangat wajar senang dengan hasil positif seperti ini. Meskipun secara klasemen dari video ini dibuat Manchester United berada di peringkat 8, masih di bawah Sunderland, tapi menurutku ini kemenangan yang sangat penting karena melihat secara performa sepertinya para pemain memang benar-benar menunjukkan bahwasanya dia masih ingin berbenah, dia masih ingin menunjukkan bahwasanya sistem bukanlah masalahnya, tapi mental, kepercayaan diri, intensitas yang ditunjukkan para pemain ketika menjalani pertandingan itu yang sedang mencoba untuk diubah. Dan di laga ini para pemain menunjukkan hal tersebut. Kemenangan ini memang sangat penting, tapi apakah secara performa Manchester United sebagus itu? Masih belum. Kalau misalkan di laga selanjutnya saat melawan Liverpool di Anfield, Manchester United bisa meraih kemenangan, nah itu baru menunjukkan kualitas kepercayaan diri yang lebih baik lagi, yang secara perayaan, wah, pasti apa ya, sesumbarnya langsung kemana-mana gitu. Tapi kalau aku sih dan teman-teman semua aku yakin nggak perlu berlebihan lah. Oke lah menang, kita bangga, kita bersyukur. Tapi memang kualitas dari Manchester United belum sebagus itu, belum sestabil itu. Kemarin kalah, sekarang menang, besok kalah lagi ya. Kalau kayak gitu ya percuma gitu loh. Amorim dipecat, enggak dipecat, enggak dipecat, enggak gitu. Kalau menang, menang terus sekalian. Bahkan 2 pertandingan berikutnya saat melawan Liverpool di Anfield dan Brighton di Old Trafford, menurutku itu yang akan menjadi penentuan. Apakah Amorim layak dipertahankan atau muncul lagi pertanyaan yang kembali terulang, apakah Amorim layak untuk dipecat? Karena Sunderland ini kan harusnya menjadi titik balik. Ya, setiap menang ngomongnya selalu titik balik lur ya. Tapi nyatanya besok kalah lagi, terus habis itu menang lagi, kalah lagi, menang lagi. Ya, ujung-ujungnya nanti sampai akhir musim ya di papan tengah, nggak masuk di zona Champions League gitu loh. Kalau kayak gitu terus. Intinya dari laga ini ada beberapa poin yang bisa kita lihat bahwasanya yang pertama, Sean Lamens layak diberi kesempatan. Mungkin idealnya dan harapan kita semua di laga lawan Liverpool dia tetap diturunkan sebagai starter, bukan Bayidir yang menjadi penjaga gawang saat melawan Liverpool. Terus yang kedua, secara performa Benjamin Sesko ya. Ini memang tipikal pemain yang harus selalu diberikan kesempatan. Harus dimainkan selama 90 menit. Karena secara gameplay, secara positioning, terus sebagai sebuah tim, dia sangat bagus. Dia ada potensi. Hanya saja suplai dari rekan setimnya yang masih kurang, menurutku itu. Terus yang ketiga, ya, sebagai sebuah tim, ini mulai terlihat chemistry, terus egonya mulai agak turun. Jadi lebih mengutamakan
meraih kemenangan, bukan prestasi individu. Mungkin Ahmad masih ada, tapi ya wajar lah, insting dari para penyerang itu memang lebih sering melakukan shot kalau dirasa dia mampu melakukan hal itu. Tapi ada beberapa momentum yang memang seharusnya Ahmad melakukan umpan. Lalu Diogo Dalot yang harusnya melakukan passing kepada Benjamin Sesko di dalam kotak penalti, tapi dia lebih memilih shot. Tapi terlepas dari hal itu semua, selama Manchester United bisa meraih 3 poin, menurutku itu sudah cukup. Karena ketika setiap pertandingan bisa meraih kemenangan, ya pujian pasti akan datang dengan sendirinya. Kepercayaan diri, mentalitas itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya di semua pemain Manchester United. Itu yang kita harapkan sebagai fans. Dan yang paling penting, besok kita bisa menikmati hari Minggu yang sangat damai dan full senyum, serta terhindar dari cacian maupun hinaan dari fans lain. Apa ya, memang rasanya seneng lur. Kenapa bisa sesenang itu? Karena MU itu cuma main seminggu sekali gitu loh. Udah main seminggu sekali kalah, aduh sakitnya itu patah hatinya itu luar biasa sakit gitu loh. Tapi kalau menang ya menangnya ya wajar, kita bahagia gitu loh. Kalau memang ada yang ngomong berlebihan halah baru menang, ya gak ngurus cok iku cangkem-cangkemmu, yang penting aku seneng kok. Pokok aku gak rewong liya ya. Oke, mungkin itu dulu review singkat dari hasil pertandingan Manchester United melawan Sunderland. Kalau teman-teman ada kebahagiaan lain atau opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai sama-sama. Selamat menikmati akhir pekan dengan full senyum. Semoga harimu selalu menyenangkan, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.